Ya, sekarang kita akan melakukan manipulasi terhadap program yang sudah ada ini. Ya, sebelum kita melakukan manipulasi terhadap program ini, ya, kita ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Ya, yang pertama yang kita siapkan di sini adalah text editor. Ya, jadi di sini yang harus kita persiapkan pertama adalah text editor. Nah, text editor ini kita bisa menggunakan Sublime, ya. Kita juga bisa menggunakan VS Code. Kita juga bisa menggunakan Dreamweaver atau text editor lainnya yang Anda kuasai. Ya, jadi terserah, bebas ya. Anda boleh menggunakan Sublime, Anda juga boleh menggunakan VS Code, dan Anda juga boleh menggunakan Dreamweaver. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan adalah web server. Nah, web server ini boleh Anda menggunakan XAMPP, boleh juga Anda menggunakan WAMPP, ya, dan web server lainnya yang Anda ketahui. Tapi di sini saya akan menggunakan yang XAMPP, dan text editor yang saya gunakan adalah Dreamweaver. Ya. Lalu yang ketiga adalah program aplikasinya. Ya. Oke ya, jadi untuk tahap pertama yang akan kita lakukan adalah web server terlebih dahulu. Ya. Pertama yang kita lakukan di sini, ya, kita download web servernya. Misalkan sini saya menggunakan web servernya adalah XAMPP. Jadi Anda bisa masuk ke Google, lalu pada media mesin pencarinya Anda ketikkan XAMPP, nanti di sini ada ya, tinggal klik saja di sini dan Anda tinggal melakukan pendownloadan. Nah, downloadnya ini disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Apakah Anda menggunakan sistem operasi yang Windows, atau Anda menggunakan sistem operasi Linux, atau Anda menggunakan sistem operasi yang macOS. Ya. Jadi di sini kita ingin menggunakan PHP-nya versi berapa? Apakah kita akan menggunakan PHP versi 7.4 atau PHP versi 8.15 atau 8.2? Ya, di sini saya menggunakan XAMPP-nya dengan PHP 7.4. Maka di sini saya klik. Dengan jumlah size-nya adalah 160 MB. Ya. Setelah diklik, nanti mendapatkan sebuah file dari PHP ini, XAMPP ini. Nanti kita akan melakukan instalasinya. Setelah kita download, ya, setelah kita download XAMPP yang untuk Windows ini, ya, XAMPP versi 7.4. Setelah selesai kita download, tinggal kita buka file downloadannya. Di sini saya ngambil contoh, misalkan di sini adalah file untuk melakukan pendownloadan. Kita klik di sini 2 kali, nanti akan proses instalasinya berjalan. Setelah kita klik tombol instalasi, hasil unduhan tadi sudah kita klik, nanti akan muncul lembaran tampilan awal ya untuk melakukan instalasi XAMPP. Ya, di sini kita akan tinggal klik tombol next di sini. Ya, setelah itu ada tampilan kembali, tampilan peringatan ya. Di sini kita klik OK aja.
Nanti di sini untuk bagian awal dalam melakukan instalasi XAMPP-nya ini, ya. Bagian setup, sini kita klik next. Nah, ini komponen-komponen yang digunakan pada XAMPP. Ya, kalau saran saya sih secara defaultnya saja, ya, tidak ada yang perlu kita atur. Sini saya tinggal klik next. Nah, pada bagian ini adalah posisi peletakan folder dari XAMPP. Kalau seandainya kita ingin mengganti, kita dapat mengklik ini dan kita letakkan XAMPP-nya itu berada di drive mana? Apakah drive C, apakah drive D atau E? Kalau di sini saya secara default, ya, dia ada di drive di lokal di C, lalu XAMPP. Saya klik next. Nah, akan muncul ya bahasa yang digunakan mau apa. Ya, di sini saya menggunakan secara default yaitu bahasa Inggris. Saya klik next. Ya, di sini proses instalasi siap untuk dijalankan. Ya, di sini tidak perlu ada yang kita atur. Kita klik next. Nah, proses instalasi XAMPP ini dia akan berjalan, ya, terus sampai selesai. Hal inilah yang membutuhkan waktu, ya, dalam proses instalasinya. Ya. Di sini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah selesai, proses tersebut selesai, ya, di sini kita bisa melakukan menekan tombol finish untuk selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal menjalankan XAMPP-nya, ya. Di situ untuk menjalankan XAMPP-nya itu bisa tinggal kita klik pada layar desktop, bisa kita lakukan pada bagian media pencari yang ada di Windows, tinggal kita ketikkan XAMPP, kita klik 2 kali di sini, atau bisa juga dari folder yang kita gunakan, ya, atau dari folder tergantung dari letak posisi yang kita letakkan XAMPP-nya. Di sini misalkan saya menaruhnya di lokal di C, lalu di sini saya memberikan penamaan tadi adalah XAMPP 74. Saya klik double di sini. Lalu pada bagian untuk menjalankannya kita klik XAMPP control. Ya, kita tekan sini 2 kali. Ya, ini sudah muncul bagian XAMPP control panelnya. Yang kita butuhkan hanyalah 2, yaitu Apache dan MySQL. Di sini kita klik tombol start, kita klik tombol start. Ya, Apache ini kita gunakan untuk servernya, sedangkan MySQL-nya ini adalah kita gunakan untuk ke database-nya nanti. Ya, itu adalah ingin menjalankan program dari XAMPP. Selanjutnya kita tinggal melakukan pengujian apakah XAMPP ini kita sudah berhasil atau belum. Ya, kita di sini bisa mengklik media browser, lalu pada bagian URL-nya kita ketikkan localhost. Ya, kalau sudah seperti ini sudah berhasil. Ya, kita untuk masuk ke MySQL-nya, ya, dengan PHP MyAdmin-nya. Ya, artinya yang sudah kita gunakan adalah XAMPP untuk Windows 7.4 yang tadi kita lakukan download. Ya, PHP MyAdmin-nya juga sudah berjalan. Oke. Di sini saya akan mencari dulu file downloadannya. Ya, file program aplikasinya. Nah, ini file aplikasinya. Saya copy, lalu saya taruh dan saya letakkan di folder XAMPP. Setelah itu saya cari httdoc. Di httdoc ini, ya, di httdoc itu baru kita letakkan folder yang tadi kita download, program aplikasi yang tadi kita download. Ya, saya ulangi kembali. Pertama kita cari dulu program aplikasi yang kita download tadi, ya.
Di sini saya atas namanya Hotel 14B, saya copy terlebih dahulu, lalu saya cari lokal di C, letak daripada XAMPP-nya. Saya klik 2 kali, saya cari HTTdoc ya. Di folder HTTdoc ini kita letakkan program aplikasinya. Kita klikkan paste, kita paste di sini. Oke, bila sudah kita coba jalankan ya di browser. Sini saya tuliskan localhost / hotel 14B. Nah, ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Selanjutnya kita buat databasenya ya. Sebelumnya kita buka dulu nama foldernya apa, Hotel 14. Kita cari koneksi database. Ini adalah isi di dalam program aplikasinya ya, semuanya. Di sini kita mencari koneksi. Nah, ini koneksi ya, koneksi .php. Kita buka pada media text editor ya. Di sini saya gunakan dengan Adobe Dreamweaver. Ya, sudah muncul ya koneksi. Di sini ada host database, nah username, password. Nama database-nya di sini adalah Hotel 14. Di sini saya ganti ya dengan 14. Ya, database-nya saya ganti, lalu saya klik file, save. Setelah itu baru kita buka ya, kita buka pada sini 14B ya, 14B. Ya, saya klik file, save as. Nah, lalu pada lokal hostnya ini, phpMyAdmin-nya, kita klik new. Di sini database name-nya Hotel 14B. Ini disamakan dengan yang tadi kita buat ya, yang ada di Dreamweaver ini. Kita samakan namanya, jangan salah. Kalau seandainya nama database ini berbeda dengan nama database yang kita buat di sini, maka nanti tidak akan terkoneksi ya. Lalu kita klik create di sini. Ya, Hotel 14B. Lalu kita mengimport database-nya. Kita klik import di sini. Kita klik choose file, kita cari filenya, database tersebut berada di mana. Lalu kita masuk ke dalam foldernya XAMPP HTTdoc. Dari HTTdoc ini nama file kita tadi adalah Hotel 14B. Nah, di sini kita cari database-nya apa. Nah, biasanya kalau di dalam database itu dia titik MySQL, titik SQL, bukan titik PHP atau titik HTML. Kita cari saja titik SQL. Setelah itu kita klik open. Nah, di sini sudah hotel.sql. Nah, tinggal kita jalankan. Kita klik go dan database sudah masuk ke dalam phpMyAdmin. Ya, kita tunggu. Ya, ini sudah berhasil ya. Database-nya sudah masuk ke dalam phpMyAdmin. Di sini ada file di Hotel 14 itu ada new, ada fasilitas hotel, fasilitas kamar, ada reservasi dan ada user. Oke, itu berarti kita sudah membuat sebuah database. Ya. Kalau seandainya ini kita input lalu kita simpan, nanti dia akan tersimpan ke dalam database-nya Hotel 14B. Oke, kita akan memanipulasi tampilan yang ada di file ini ya, yang ada di program aplikasi yang sudah berjalan ya. Di sini untuk langkah pertama, kalau saya selalu pasti akan mencari file dasarnya. File dasar dari HTML itu adalah index.php. Maka di sini dapat saya cari index.php. Nah, ini ya, saya klik dan dibuka pada text editor. Kebetulan text editor di sini yang saya gunakan adalah Dreamweaver.
Jadi kalau di Dimifor itu di sini ada kodenya dan di sini ada desainnya. Nah, oke, kalau sudah saya mulai klik ke kode. Di sini yang akan kita rubah misalkan tulisan daripada nama hotel ini. Ya. Kalau kita lihat dari soal, nama hotelnya itu adalah Hotel Hebat kalau nggak salah ya. Oh ya nih. Hotel Hebat berencana membuat sistem pemesanan berbasis web. Hotel Hebat berarti nama hotelnya adalah Hotel Hebat. Di sini silakan Anda ganti atau Anda nggak perlu Anda ganti, atau Anda ganti dengan logo, tidak masalah ya. Intinya Anda tentukan buat logo terlebih dahulu, baru Anda bisa membuat ini ya. Nah, untuk jika Anda ingin mengganti tulisan Hotel Hebat ini, Anda bisa mengklik index.php tadi, lalu di sini kita cari saja namanya Hotel Hebat. Nah, di sini nggak ada. Nah, kalau seandainya di sini nggak ada, ya, kita lihat lagi bagian atasnya. Dia masuk ke dalam PHP. PHP include template header home titik PHP. Nah, kita masuk ke sini, kita cari nama filenya template header home. Ya, kita klik template, cari, oh ini folder template. Lalu kita klik header home. Nah, di header home ini kita cari tulisan Hotel Hebat. Nah, ini. Kalau ini seandainya kita ganti, ya. Misalkan saya ingin mengganti Hotel Maju banget, maju, Hotel Maju misalkan. Ya, lalu saya klik file, save, kita lihat ya. Apakah sudah berubah atau belum? Kita refresh. Sudah berganti Hotel Maju. Berarti nama hotelnya adalah Hotel Maju. Kalau ingin mengganti sebuah logo, tinggal kita ganti di sininya. Ya, tinggal kita memberikan masukan instruksi ya, IMG SRC, nama logonya, titik JPEG atau PNG. Ya, jadi sini sudah berubah. Nah, selanjutnya kita ingin merubah sebuah background atau tampilan atau teks ya. Di sini saya ingin merubah sebuah teks, bisa kita lakukan. Ya, selanjutnya kita akan memindahkan menu ini ya, yang tadinya yang berada di sebelah kiri, kita akan pindahkan berada di sebelah kanan ya. Jadi menu yang home, kamar, fasilitas itu ada di kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita buka lagi editornya, filenya header home titik php. Nah, di sini kita akan merubah, kita ganti UL-nya ya dengan ML. Di sini MR kita ganti dengan ML, lalu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat, kita jalankan. Nah, posisi dari menu itu ya, menu yang ada di navbar, dia sudah pindah ke sebelah kanan. Oke, selanjutnya misalkan kita akan mengganti Hotel Maju ini dengan sebuah logo ya. Ini bisa kita lakukan. Pertama kita buat dulu logonya ya, silakan Anda buat logo terlebih dahulu. Setelah kita buat logo, di sini saya sudah membuat logo ya. Logonya itu ya, di sini saya sudah membuat logo. Di sini nama gambarnya ya, saya sudah ada nama gambarnya ya. Gambarnya ya, ini gambar yang akan saya masukkan ya. Di sini saya copy dan saya letakkan pada folder yang project kita ya.
Oke, kalau sudah tinggal kita buka kembali header home. Lalu kita masukkan di sini ya dengan instruksinya img src. Lalu di situ kita browse. Kita ambil file gambarnya. Oke, kita tutup, kita simpan dan kita lihat. Ya, ini gambarnya nggak muncul ya. Ya, kalau gambarnya nggak muncul, kita lihat lagi. Biasanya itu peletakan dari gambar tersebut itu nggak sesuai ya. Maka untuk gambar itu harus kita perhatikan letak dan posisinya. Oh ya, di sininya ya. Di sininya kita hapus. Kita file, save. Kita lihat kembali. Kita refresh. Ya, gambarnya sudah muncul. Nah, kalau ini mau kita hapus atau mau kita ganti ya nggak masalah ya. Misalkan di sini saya hapus, lalu saya simpan, dan kita lihat lagi. Kita refresh, ya sudah. Sini ada dapat logo, dan sini ada navbar yang berada di sebelah kanan. Ya, ini untuk bagian navbar. Nah, selanjutnya kita akan merombak atau memanipulasi tampilan isinya, kontennya. Ya, dari background, gambar di sini, ya. Terus tulisan yang ada di sini dan tulisan yang ada di sini. Selanjutnya kita di sini akan memberikan pewarnaan pada background di sini ya. Pertama masih tetap kita buka index.php, lalu pada bagian atas ini bisa kita tambahkan style, lalu tipe, teks. Di sini kita buat di bagian, kita memberi warna pada bagian body. Ya, ini background color. Pilih warnanya, misalkan warnanya di sini agak sedikit gelap ya. Saya masukkan sini warnanya ini. Lalu di sini saya tutup. Scroll tutup dan slash. Oke. Ini adalah bagian untuk memberikan pewarnaan pada backgroundnya. Kita file, save as, save all, lalu kita jalankan. Ya, di sini kita sudah memberikan background pada warnanya, ya, warna pada background. Nah, sekarang kita akan merubah tulisan ini, ya. Di sini bisa kita rubah. Di sini kita masuk ke dalam bagian selamat datang. Nah, bagian ini yang akan kita ganti. Ini dia masuk ke dalam ini. Ya, di sini bisa kita ganti. Misalkan ganti kalimatnya adalah ya, kalimat ini yang akan kita ganti dengan kalimat di sini nikmati.
Oke, kalau sudah bisa kita klik file, save all, lalu kita lihat. Ya, sudah ya. Berarti teksnya ini ya bebas, bisa kalian tambahkan. Ya, bisa kalian tambahkan di kalimat ini. Oke, sekarang di sini ada tombol pesan ya. Tombol pesan ini kalau saya klik dia masih not found ya, artinya filenya tidak ditemukan. Di sini saya akan mengganti ya tombol ini ya. Jadi tombol yang ada di pesan ini akan saya pindahkan ke bagian sisi sini ya, agar supaya nanti ketika diklik dia akan menuju ke bagian pemesanan kamar. Dengan caranya adalah kita masuk terlebih dahulu seperti biasa. Ya, kita cari index.php di sini. Kita buka pada text editor. Text editor yang saya gunakan adalah Dreamweaver. Ya, di sini ya. Di sini tadi tulisan yang ini ya. Sekarang kita cari kalimat pesan sekarang. Di kalimat pesan sekarang, oh adanya di sini ya. Di sini bisa kita hapus. Nah, sekarang di sini saya akan mencari tombol dari pesan ini. Ya, saya akan mencari tombol pesan ini berletak pada di bagian check-in, tanggal check-out, dan jumlah kamar lalu pesan. Kalau dari script kita lihat di sini, nah ini pesan. Ya. Oke, berarti saya akan mengambil font di sini, tag font yang saya ambil, saya copy, lalu saya letakkan di sini, saya paste. Lalu dengan tombol yang ada di pesan tadi. Ya. Di sini klik kanan, copy, saya pindahkan di sini, saya paste. Ya, setelah itu saya akan tutup tag fontnya. Tag font. Oke, sudah. Kalau sudah kita file, save all ya, baru kita lihat, kita jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. Kalau ini kita jalankan, dia akan sudah masuk ke dalam form pemesanan. Nah, di bagian ini, ya, di bagian tag button ya, pesan ini, ya kita akan bentuk tidak memanjang seperti ini ya. Situ bisa kita gunakan di sini dengan perintah div class raw. Saya copy kembali, lalu saya pindahkan di bagian atas ini. Kita paste. Kalau kita file save, lalu kita coba jalankan. Ya, ini semuanya masuk kemari. Ya, masuk ke dalam gambar. Berarti kita pisahkan dengan div, tambahan div di sini. Oke, kalau sudah kita file save, lalu kita coba jalankan kembali. Ya, dia juga masih belum berubah. Div tutup lagi, file save, kita coba jalankan. Dah, dia sudah misah. Nah, sekarang bila mana ini saya tekan tombol pesan, maka dia sudah masuk dalam form pemesanan. Ya. Oke, berarti kita sudah mengganti tombol ini ya. Selanjutnya kita akan mengganti gambar yang ada di sini. Untuk mengganti gambar background ini ya, gambar tempat tidur ini bisa kita ganti ya. Pertama kita siapkan dulu gambarnya. Ya, itu gambarnya sudah saya taruh di img, terus depan ya, kalau nggak salah depan hotel ya. Ini gambarnya, kita lihat dulu. Ya, misalkan saya ingin menaruh gambar ini ya,
Gambar ini saya ganti, gambar yang tadi, depan tadi saya ganti dengan gambar ini dengan nama depan titik JPG. Ya, di sini kita ganti namanya depan titik JPG. Depan 1 titik JPG. Di sini kita hapus. Ya, lalu di sini kita masukkan height-nya, ukurannya adalah 400 misalnya. Kita simpan, lalu kita lihat. Ya, gambar background ini sudah berubah. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengganti tulisan ini ya, karena background kita dasarnya adalah warna agak gelap, maka tulisan ini perlu kita ganti dengan warna putih ya. Misalkan kita akan mengganti dengan warna putih. Nah, untuk menggantinya itu kita lakukan di daerah tanggal check-in ya, di tulisan check-in. Nah, di sini ya, bisa kita masukkan teks min white. Kita simpan, lalu kita lihat. Oh ya, bukan di label ya, narnya bukan di label. Kita letakkan di sini ya, di div class. Kita simpan, lalu kita jalankan. Nah, sudah berubah warna putih. Begitu juga untuk yang lainnya ya, teks yang lainnya. Kita simpan, kita jalankan. Ya, maka tulisannya berwarna putih. Begitu juga dengan tentang kami dan semuanya, itu bisa juga kita ganti pewarnaannya. Ya, di sini ya, kita letakkan di sini, kita pastekan saja, lalu kita file, save, dan kita jalankan. Ya, tentang kami. Begitu juga dengan tulisan lepaskan diri Anda ini bla 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 bla. Kita ganti juga warnanya dengan teks dengan warna putih. Di situ berarti sini kita copy saja teks. Lalu kita letakkan di kelas ini. Kita simpan. Dan kita lihat hasil perubahannya. Oke, teks sudah berhasil ya berwarna. Ya, ini adalah tampilan home-nya ya, tampilan awal, tampilan indeks pada saat nanti dibuka, kurang lebih seperti ini. Untuk pengembangannya silakan Anda rombak sendiri, silakan Anda manipulasi sendiri. Oke, ini halaman indeks sudah selesai. Ya, silakan Anda manipulasi sendiri lagi ya. Pada bagian ini kalau seandainya saya klik, dia akan masuk kemari ya. Dia akan masuk ke bagian booking.php. Oh ya, ada satu lagi. Di bagian ini harus kita sertakan booking PHP ya, jangan lupa. Di sini juga booking PHP. Kita simpan. Kita refresh. Oke, ya. Jadi kalau kita klik ini, dia masuk ke dalam form pemesanan. Jadi di sini bisa kita lakukan, kita cek tanggal berapa masuk
misalkan check-innya tanggal 21, check outnya dia di tanggal 23 misalkan. Lalu jumlah kamarnya yang dipesan adalah 1, nama pemesannya adalah Wawan misalkan. Emailnya wawan@gmail.com. Lalu nomor handphonenya adalah 08 bla 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 bla. Lalu nama tamunya adalah Wawan Setiawan. Tipe kamar yang dipilih adalah deluxe. Konfirmasi pesanan dan selesai. Ya, sudah berjalan ya. Artinya untuk pemesanan sudah berjalan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian adminnya ya. Untuk bagian adminnya ya, di sini kan harus kita klik login di sini ya. Kita ganti emailnya, kita ganti URL-nya dengan login.php. Ya, tampilannya adalah seperti ini, halaman login. Oke, sekarang di sini kita akan menambahkan satu lagi ya, buton di sini ya, satu lagi menu di sini dengan login. Jadi kita tidak perlu lagi menulisnya di sini login, tetapi tinggal kita klik dia sudah masuk ke bagian login. Oke, ini masuk ke dalam bagian navbar. Navbar itu adanya di bagian template lalu home. Ya, header home akan dibuka di media browser. Ya, di media browser tinggal kita cari tulisan fasilitas. Cari sini fasilitas. Oke, sudah. Nah, kita tinggal menambahkan saja. Ya, kita klik sini, kita copy. Klik kanan, copy. Lalu di bagian ini kita enter, lalu kita paste. Ya, klik kanan, lalu paste. Nah, di sini tinggal kita ganti login. Nah, ini juga kita ganti dengan login.php. Oke, kalau sudah kita file, save. Kita coba jalankan. Nah, sudah ada ya. Jadi kalau kita klik di sini sudah muncul halaman login. Nah, sekarang kita akan mencoba mengganti ini ya. Logo dari Bootstrap ini kita ganti dengan logo yang ada di logo hotel ini. Nah, ya. Sekarang kita klik login. Nah, berarti login.php di sini. Nama filenya adalah login.php. Berarti kita masuk ke dalam login.php. Di sini kita cari login. Nah, ini ada login.php. Kita buka lagi di text editor. Nah ya, lalu di sini kita cari gambar. Ya. Untuk gambarnya itu kita cari di sini. Ini ya, IMG. Nah, ini yang kita ganti. Gambar ini yang kita ganti dengan logo. Untuk logo itu nama filenya adalah, kita lihat di header. Di sini ada, nah ini ya, logo 1 PNG. Ya. Hotel 1B PNG. Saya kopikan saja, saya klik login, lalu pada tulisan Bootstrap ini saya klik kanan, saya paste. Kita pastekan, lalu kita file, save all, lalu kita lihat. Nah, di sini gambarnya belum berubah ya. Kita cek lagi di sini. Oke ya, gambarnya nggak keluar ya, masih kotak gini, artinya kita salah menuliskan sebuah nama atau nama filenya itu tidak satu dalam folder ya. Maka kita coba sini, kita ganti ya, hotel IMG-nya ini kita buang karena dia dalam satu folder di sini. Ya, yang ini dia tidak masuk ke dalam folder IMG ini ya, tetapi dia dalam satu folder dengan ini. Maka di sini kita buang IMG-nya,
Langsung kita tulis saja hotel 1b.png. Lalu kita file, kita save. Setelah itu baru kita lihat, kita refresh kembali. Oke, gambarnya sudah muncul ya. Untuk memperbesar gambar ini, ya kita bisa melakukan pengaturan pada width-nya dan height-nya. Misalkan di sini saya masukkan angka 100. Lalu di height-nya ini juga saya masukkan angka 100. Oke, kita simpan, file, save, kita refresh kembali. Ya, gambarnya sudah agak besar ya. Di sini berarti bisa kita tambahkan 200 ya. Misalkan 200, kita simpan. Lalu kita refresh kembali. Oh, 200 berarti melebar ya. Di sini berarti saya ganti 300 misalnya. Saya simpan kembali, file, save, lalu kita buka. Ya, ini ya sudah berubah ya gambar loginnya. Jadi gambar login ini gambar yang ada di sini silakan ya, bisa Anda cari sendiri atau Anda buat sendiri, silakan. Oke, sekarang untuk login ini saya masukkan admin, lalu di sini juga admin, lalu saya sign in dan dia masuk ya. Nah, di sini belum berubah nih. Pada navbar yang ada di login ini belum berubah, masih hotel hebat ya. Kita ganti kembali di sini, dia admin kamar.php. Nah, di sini kita cari admin kamar.php. Admin kamar. Nah, ini admin kamar.php, kita enter. Kita buka di media browser. Pada media browser kita cari tulisan hotel hebat. Ya, di sini kita cari hotel hebat. Ya, hotel hebat. Oh ya, hotel hebat itu dia berada di navbar ya, di bagian header ya. Berarti kita masuk ke dalam file header admin.php ya, file header template, lalu header.php, header admin.php. Kita klik enter 2 kali, lalu kita buka pada media browser. Di media browser itu kita cari tulisan hotel hebat. Nah, ini ya. Kita akan melakukan perubahan di sini. Gitu ya. Kita masukkan img src, img, lalu kita masuk ke src s. Nah, ini. Lalu kita pilih browse. Ya, nggak usah kita browse ya, langsung saja di sini hotel 1b.jpg ya. Oke, kalau masih ragu kita lihat bagian header home-nya, sebab sama ya. Oh, ini dia. Hotel 1b.png ya, jangan salah ya. Kalau situnya JPEG ya JPEG, kalau nama file adalah PNG, berarti dia harus juga ganti di sini, disesuaikan PNG. Oke. Setelah itu kita file, save, kita coba buka kembali, kita refresh. Oke, dia sudah berubah ya. Nah, ini turun nih ya. Nanti kita akan letakkan berada pada posisi sebelah kanan sini. Ya, di sininya pada turun semua ya. Kita lihat lagi di scriptnya. Di scriptnya di sini H5 bla bla img src. Oh, dia di sini tidak diberikan siku tutup ya. Di sini oke. Kalau sudah, kita file, save, lalu kita coba, kita refresh kembali. Oke ya, sudah berubah nih logonya. Lalu ini ada menunya ya. Halaman admin, kamar. Nah, ini untuk kamar. Lalu untuk bagian fasilitas kamar, lalu bagian fasilitas hotel. Oke, coba kita logout, dia kembali nggak, berhasil atau tidak, keluar. Oke ya, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian resepsionis
Ya, untuk mengetahui login resepsionis itu bisa kita buka di localhost. Enter saja di sini, lalu masuk ke phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita lihat databasenya adalah hotel 14B. Ya, kita cari di sini 14B. Di 14B itu nama user ya. Di tabel nama user kita lihat ini dia ya, user. Ini juga ada user. Kita klik di sini. Ya, Budi Susanto, username-nya Budi, passwordnya adalah resepsionis. Maka di sini kita masukkan Budi, passwordnya adalah resepsionis. Kita sign in. Oke, sudah masuk. Nah, ini juga belum ya. Berarti di sini kita akan ganti kembali. Kita masuk ke dalam bagian resepsionis. Kita buka kembali bagian resepsionis. Ya, resepsionis titik php. Kita buka pada text editor. Kita lihat scriptnya. Resepsionis itu dia masuk ke dalam header resepsionis untuk bagian navbarnya. Maka kita lihat template header resepsionis. Kita lihat pada file header, pada file template header resepsionis. Nah, ini dia. Kita buka pada media browser. Nah, di sini sama ya, kita rubah juga pada bagian hotel hebat. Kita cari tulisan hotel hebat di sini. Nah, di sini kita ganti dengan IMG spasi SRC. Di situ namanya adalah hotel 1B titik PNG. Kita jangan lupa ya, dengan tanda siku tutup. Kita simpan file, save, kita refresh kembali di sini. Ya, sudah berubah ya. Nah, bagian resepsionis ini si resepsionis ini dapat mengetahui tanggal check-in atas nama. Misalnya tadi saya masukkan Wawan Setiawan, check-innya tanggal 21 bulan 2, check-outnya adalah tanggal 23 bulan 2. Nah, ini tinggal sisi resepsionis ini tugasnya hanya meng-check-in dan meng-check-out tamu. Ya, oke. Nanti kalau masalah background ini silakan Anda rubah ya, Anda rubah sendiri silakan. Entah itu backgroundnya warna merah atau warna putih atau warna gelap, silahkan ya. Caranya sama dengan yang di indeks itu ya, kita lakukan perubahan di warna. Ya, pada bagian navbar ini kita bisa lakukan warna ya. Warna di navbar ini bisa kita ganti. Ya, kita lihat header resepsionis di sini. Nah, untuk pewarnaan di header itu kita bisa mengambil dari header home ya. Header home yang kita ambil, yang ini kita ambil bagian navbarnya, kita copy lalu kita taruh di header resepsionis. Pada bagian ini kita enter, lalu kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini, lalu kita file, lalu kita save, dan kita coba jalankan. Ya, sudah warna hitam, tetapi di sini tulisan resepsionisnya dia berwarna gelap ya. Berarti kita ganti kembali tulisan resepsionis. Nah, ininya kita ganti dengan white. Lalu kita simpan kembali, file save, dan kita jalankan. Oke, sudah ya, sudah berwarna putih. Oke, berarti halaman admin juga sama ya, kita ganti juga di sini admin. Lalu passwordnya juga sama. Ya, pada bagian ini juga bisa kita ganti ya, bagian admin kamar. Berarti masuk ke dalam header admin. Nah,
Di sini kita tekan tombol enter, lalu kita pastekan untuk navbarnya. Lalu kita file save. Lalu kita jalankan. Sudah berubah, tetapi di sininya masih warna gelap ya, warna hitam. Maka di si drag ini kita ganti dengan white, putih ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Yang untuk fasilitas hotel juga sama. Oke, kita file, save. Kita buka, kita refresh kembali di sini. Oke, sudah berwarna putih. Oke, kita logout. Oke, kita kembali lagi ke bagian depan. Oke ya, tadi kita sudah melakukan manipulasi terhadap template yang sudah ada ya, program aplikasi yang sudah ada kita rombak, kita manipulasi mulai dari gambarnya, mulai dari background, lalu navbarnya dan logonya kita ganti ya. Untuk penggantian ini juga disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Oh, saya misalkan warnanya ingin warna merah misalkan backgroundnya, silahkan ya. Lalu gambar ini silahkan Anda ganti, Anda rubah sendiri. Dan nama hotel ini ya, logo ini juga bisa Anda manipulasi sendiri. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan saya mengenai tentang ujian UKK khusus untuk jurusan rekayasa perangkat lunak pada paket 2 ini. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.